Bayangkan Anda sedang berdiri di lorong perawatan kulit nih, terus melihat deretan produk di rak. Biasanya yang botolnya warna gelap, desainnya tegas gitu ya? Benar banget. Dan Anda melihat ada label besar bertuliskan khusus pria. Lalu memutuskan untuk memilihnya karena Anda merasa kulit pria itu pasti berbeda dari kulit wanita. Padahal itu seringkali cuma persepsi visual yang sengaja dibangun. Nah, makanya sesi bedah referensi hari ini akan mengupas tuntas literasi label kosmetik. Misi kita adalah membantu Anda melihat apa yang sebenarnya membedakan sebuah produk dan memvalidasi informasi legalitas pada kemasan. Betul, tanpa sekedar mengikuti desain luarnya saja. Jadi ibaratnya gini, memilih produk karena label untuk pria itu ibarat membeli buku hanya karena sampulnya berwarna gelap yang kelihatan gagah, padahal Isi teks di dalamnya bisa jadi persis sama dengan buku bersampul terang di rak sebelahnya kan? tepat. Analogi yang sangat pas. Tapi masa sih isinya sama persis? Kalau kita bedah fakta dari referensi, yang membuat sebuah produk terasa khusus pria itu sebenarnya cuma dua hal loh. Cuma dua. Apa saja itu? Cuma desain kemasan yang maskulin dan komunikasi brand. Udah, itu saja. Tunggu. Desain dan komunikasi brand doang. Berarti itu bukan bukti kalau formulanya berbeda dong? Sama sekali bukan. Kebutuhan dasar kulit itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin Anda. Tapi, saya agak ragu nih di bagian ini. Kita kan sering dengar pria punya kecenderungan kulit yang lebih berminyak. Bukannya kecenderungan lebih berminyak ini berarti butuh produk yang berbeda? Memang benar kalau kecenderungan kulit yang lebih berminyak itu butuh penanganan khusus. Tapi ingat, kecenderungan lebih berminyak itu adalah kondisi kulit individual. Oh, maksudnya itu berlaku umum, bukan spesifik cuma buat pria ya? Tepat. Satu-satunya tuh beda kebutuhan perawatan seseorang itu ya kondisi kulit individual tersebut, bukan ditentukan oleh gender. Wah, berarti selama ini kita lumayan terkecoh sama label kemasan ya. Kalau desain luar ternyata penuh dengan ilusi, terus langkah apa dong yang bisa Anda lakukan untuk tahu isi sebenarnya? Nah, disinilah pentingnya Anda membuktikan ada tidaknya perbedaan formula dengan membandingkan daftar INC dua produk. INC ini maksudnya daftar komposisi bahan itu ya? Iya, betul. Anda bisa bandingkan daftar INC-nya, bahan per bahan. Dan ingat satu aturan utamanya. Apa tuh aturan utamanya? Urutan INC selalu mencerminkan proporsi, jadi dari bahan yang terbanyak ke yang paling sedikit. Oh, jadi kalau kita membandingkan urutannya, kita bisa langsung tahu apakah formulasinya benar-benar beda atau isinya cuma salinan dari produk reguler tapi bajunya aja yang diganti. Betul sekali. Penyesuaian formula yang nyata di industri ini terjadi murni karena menargetkan kondisi kulit tertentu. Bukan karena menargetkan gendernya ya. Persis, bukan karena gender. Menarik banget. Ngomongin soal kemasan nih, selain strategi desain maskulin tadi, ada lagi elemen yang sering dibikin besar banget di depan kemasan untuk menarik perhatian? Seperti klaim sertifikasi ya? Iya, kayak logo halal. Pertanyaan saya, apakah melihat logo besar di depan kemasan itu sudah cukup dijadikan pegangan? Oh, tentu tidak. Anda harus verifikasi klaim halal tersebut secara lebih teliti. Verifikasinya dengan mengecek langsung ke database gitu? Iya, dengan mengecek nomor sertifikasi halal resmi di laman resmi Lembaga Sertifikasi Halal Indonesia. Sebentar, bukannya kalau sebuah produk kosmetik sudah punya nomor dari BPOM, urusan status halalnya itu udah otomatis masuk di dalam nomor tersebut? Miskonsepsi yang sangat umum terjadi. Nomor sertifikasi halal ini berdiri terpisah dari nomor BPOM kosmetik. Oh, jadi dua nomor itu dikeluarkan oleh lembaga yang beda dan terpisah total? Betul sekali. Mengecek validitas nomor di lembaga masing-masing merupakan literasi verifikasi legalitas yang berlaku umum untuk semua kosmetik. Wah, ini benar-benar membuka mata sih. Memisahkan antara desain ilusi dengan fakta formulasi dan legalitas. Betul, Anda harus jadi konsumen yang kritis. Nah, mari kita kembali ke momen di lorong perawatan kulit tadi. Bayangkan jika mulai besok semua kosmetik dijual dalam botol polos. Tanpa desain maskulin atau feminin sama sekali? Tepat. Tanpa petunjuk gender dari brand sama sekali, seberapa siap Anda membaca daftar inci untuk menemukan apa yang benar-benar sesuai dengan kondisi kulit Anda secara individual? Sebuah pemikiran yang patut Anda renungkan.